Semburan gas bercampur lumpur di Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hingga saat ini belum dapat dihentikan. Semburan yang terjadi sejak sebulan ini justru makin meluas. Semburan gas bercampur lumpur di Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Indramayu, Jawa Barat ini sudah berlangsung selama sebulan. Terdapat sejumlah titik semburan di sekitar 15 hektar area persawahan penduduk. Sebagian titik semburan mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Ya, katanya sih gas liar, kata orang Pertamina itu katanya gas liar. Ya saya sih namanya juga petani kan nggak begitu ngerti masalah ini. Takut nggak Pak dengan ini Pak? Ya jelas takut dong. Kenapa Pak? Ya takutnya nomor satu masalah tanah ya. Nomor duanya kan masalah ganggu sama tanaman gitu. Sejauh ini belum diketahui asal semburan gas ini. Humas Pertamina EP Region Jawa Sunyoto mengatakan saat ini sedang dilakukan penelitian apakah ada kemungkinan terjadinya kebocoran pada sumur minyak Pertamina yang ada di sekitar wilayah ini. Pertamina akan memberikan sejumlah dana sebagai bentuk kepeduliannya kepada pemilik lahan tempat terjadinya semburan gas. Tim Liputan Biro Bandung melaporkan. Kadar gas hidrokarbon yang keluar bersama lumpur di sebuah bangunan toko di Desa Siring Barat Porong kemarin kini meningkat dan masuk kategori berbahaya. Berdasarkan pemeriksaan tim Vergaco Indonesia selaku pemantau, kadar gas mencapai 41% atau meningkat 6% dari sebelumnya 35%. Selain bau menyengat akibat peningkatan kadar gas ini, daerah di sekitar titik semburan dalam radius 50 meter rawan terjadi kebakaran. Tim BP2LS menilai peningkatan kadar gas hidrokarbon dipengaruhi tekanan beban tanggul di sekitar pusat semburan. Tim BP2LS belum melakukan pipanisasi untuk membuang gas ke udara karena masih berkoordinasi dengan pemilik bangunan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Kok ketawa anjing? Ya udah. Ulang. Di atas nama itu belum ada dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelompok kami. Jadi di sini kami akan membahas tentang analisis risiko lingkungan akibat semburan Lumpur sebagai dampak kegiatan industri gas. Jadi perkenalkan, nama saya Bandung Alfati dengan NIM 113240154. Perkenalkan, nama saya Kholis dengan NIM 1132401140. Oke, Khaliza, kita akan membahas bagaimana sih lumpur lapindo ini terjadi. Jadi kita dari abstraknya dulu. Jadi semburan lumpur lapindo ini merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, tepat 20 tahun yang lalu di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ini diduga berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumur eksplorasi Banjar Panji 1. Jadi semburan lumpur ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, menenggelamkan pemukiman, lahan pertanian dan infrastruktur publik. Lalu analisis risiko dilakukan berdasarkan 8 parameter utama untuk mengetahui tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi sebenarnya untuk di lumpur lapindo ini kan karena ini membahas tentang industri, salah satu penopang industri yang terbesar yaitu industri minyak dan gas, sehingga lumpur lapindo ini penting untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk pendahuluannya, di mana seperti kita tahu kalau industri migas itu sektor yang memiliki salah satu resiko tertinggi. Nah, di mana dia tuh memperlibatkan operasi-operasi yang cukup kompleks, mulai dari eksplorasi, kemudian ketika hingga sampai di produksi. Nah, akhirnya dampaknya itu sangat luas sekali, dari mulai lingkungan, kemudian dari geologinya dan banyak hal. Di mana lumpur lapindo salah satu contoh nyata kalau resiko di industri migas itu menjadi dampak yang luar biasa besar, terutama lingkungan yang berskala
sampai melibatkan kerugian secara sosial, ekonomi, dan ekologis yang cukup panjang. Kalau secara kronologi, Lumpur Lapindo ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Jadi terjadinya tuh semburan lumpur panas itu di sekitar lokasi pengeboran, tepatnya di sumur Banjar Padin 1. Sumurnya itu dioperasi nama PT Lapindo sendiri, PT Lapindo Berantas. Jadi lumpurnya itu keluar terus menerus karena genangan yang semakin luas. Terus dalam beberapa bulan sejumlah kayak public property kayak desa jalan raya, kereta api, sama lahan pertanian itu terendam oleh lumpur lapindonya. Hingga saat ini area semburan itu masih terus dipantau dan belum sepenuhnya berhenti. Selanjutnya kita akan membahas dari sumber bahayanya atau hazard source-nya. Jadi seperti yang didasarkan dari teman saya Fauz dan Yoga dan juga hazard Gadis tadi, kalau sumber permasalahan utamanya ini adalah karena pengeboran sumur eksplorasi pada Banjar Padin 1 yang terjadi pada proses pengeborannya. Jadi penyebabnya itu diduga terjadi karena adanya kegagalan pengendalian tekanan bawah permukaan, sehingga fluida yang bertekanan tinggi menemukan jalur menuju permukaan. Nah, hal ini mengakibatkan fluida tersebut membawa lumpur, air panas, dan gas, sehingga menyebabkan semburan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Bahkan sampai sekarang pun bisa kita lihat bahwa lumpur Lapindo ini masih belum selesai. Nah, bahaya yang ditimbulkan itu juga meliputi pencemaran lingkungan, karena dia merusak tanah dan memberikan gangguan kepada kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian menunjukkan kemungkinan suatu bahaya berkembang menjadi insiden yang merugikan. Dalam kasus lumpur Lapindo, kondisi geologi yang kompleks dan tingginya tekanan formasi menyebabkan peluang terjadinya kegagalan operasi menjadi lebih besar. Karena kejadian ini benar-benar terjadi dan menimbulkan dampak besar, probabilitas resikonya dikategorikan tinggi atau likely. Nilai resikonya itu sendiri 4 atau high probability. Oh ya, sebelumnya juga untuk di sumber bahayanya, berarti kalau di industri migas itu sebutannya apa? Blowout ya? Blowout. Ya, jadi coba jelaskan ultimanya blowout nih itu gimana? Kenapa dia sangat berbahaya? Jadi pemahaman saya blowout ini bisa terjadi pertama karena adanya peak di Mas Boris. Nah, kenapa peak ini bisa terjadi? Karena tekanan yang ada di bawah permukaannya ini terlalu tinggi, di mana lumpur yang kita pakai atau drilling fluid yang kita gunakan ini tekanannya nggak bisa menyeimbangkan dengan tekanan yang ada di bawah permukaan, sehingga menyebabkan terjadinya peak atau adanya berlebih tekanan yang menyebabkan naiknya semua yang ada di bawah tanah itu ke dalam permukaan. Nah, kalau itu nggak bisa kita kendalikan, itu yang akan menjadi blowout rumah solid. Gitu sih. Ini tekanan yang di formasi ini, tekanan yang ada di formasinya melebihi daripada tekanan yang kita gunakan selama pengeboran. Itu bisa terjadi mungkin karena adanya error dari manusia, di mana kita mungkin salah memperhitungkan tekanan atau adanya penggeledoran juga dari penggunaan lumpurnya. Jadi gitu sih Mas Boris biasanya. Oke, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke frekuensi paparan. Jadi frekuensi paparan ini menggambarkan seberapa sering manusia dan lingkungan terpapar oleh sumber bahayanya. Pada kasus lumpur Lapindo ini, paparan berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2006 sampai sekarang. Jadi lumpur yang keluar setiap hari mempengaruhi kualitas tanah, air, udara, dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, frekuensi paparannya termasuk kategori yang sangat tinggi atau berkisar di angka 5 continuous exposure. Oh ya, kemudian jumlah pihak terdampaknya. Ya sebenarnya kita sudah bisa tahu juga kalau misalnya lumpur Lapindo itu kan udah secara nasional ya. Jadi nggak cuman dari pekerja dari industri migas itu sendiri yang terkena dampak, tetapi juga ribuan rumah itu terendam lumpur dan puluhan ribu warga tuh harus direlokasikan. Nah, selain itu lahan seperti pertanian, kemudian kawasan industri di sekitarnya, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum itu juga terdampak.
besarnya jumlah itu tuh menunjukkan kalau misal tingkat resiko ini berkisar yang cukup tinggi lah atau very large. Dimana juga ini kan udah sekitar berapa sekian tahun sejak dimulainya blowout dari lumpur lapindo. Jadi sampai sekarang mungkin makin banyak juga untuk jumlah pihak yang terdampak dari lumpur lapindo. Jadi dari bisnis para sama saudara polis ini seberapa parah sih dampaknya ke lingkungan. Jadi kalau ke lingkungan tuh menyebabkan kerusakan lahan yang udah dibilang tadi, pencemaran lingkungan. Kalau di sosial tuh masyarakat jadi kehilangan tempat layak untuk tinggali, jadi harus direlokasi ke wilayah lain. Terus dari aspek ekonomi sendiri, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat rusaknya aset dan aktivitas ekonomi. Terus berdasarkan luas dan besar dampak yang terjadi, tingkat keparahan ini termasuk kategori katastrofik. Itu nilai risikonya 5, katastrofik impact. Ini kita bisa langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita mungkin bahas di efektivitas pengendalian yang dilakukan pemerintah ya. Jadi setelah kejadian itu sudah berlangsung, mungkin emang dari pemerintah dan orang yang bertanggung jawab ini sudah berbagai upaya yang tidak dilakukan untuk pengendalian dari lumpur lapindo. Salah satunya adalah pembangunan tanggul di sekitar area semburan untuk membatasi penyebaran lumpur. Jadi dia tuh lumpurnya dialirkan juga ke Sungai Porong untuk mengurangi volume genangan. Tapi ini dinilai belum cukup efektif. Kenapa? Karena pemerintah dan pihak terkait itu cuma mengendalikan area sekitarnya doang, bukan dari sumber utamanya. Nah itu yang membuat beberapa korban juga nggak merasa puas dengan upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab, karena mereka cuma fokus untuk mengurangi dampaknya, bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau buat dari nilai pengendaliannya itu cuma dinilai juga, yaitu di bagian kontrol efektivitas. Untuk risiko sisa dan tingkat penerimaan resikonya, meskipun berbagai tindakan pengendalian telah dilakukan, masih terdapat risiko yang tersisa. Risiko tersebut meliputi potensi kerusakan tanggul, penurunan muka tanah, pencemaran lingkungan dengan jangka panjang, serta dampak sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, risiko sisa dalam kasus lumpur lapindo masih tergolong tinggi. Kategori resikonya itu tergolongnya high risk ya. Berdasarkan hasil analisis terhadap probabilitas kejadian, frekuensi paparan, jumlah korban terdampak, dan tingkat keparahan dampak, lumpur lapindo berada pada kategori extreme risk. Resiko dengan kategori ini tidak dapat diterima atau unacceptable risk karena konsekuensi yang ditimbulkan sangat besar dan berdampak luas terhadap masyarakat serta lingkungannya. Dan sebelum selesai, jadi berikut adalah beberapa ringkasan dari matriks resiko-resiko yang kita analisa tentang masalah blowout pada lumpur lapindo ini, di mana untuk parameter yang pertama yaitu probabilitas kejadian, di mana cukup tinggi, kemudian dengan nilai 4, kemudian frekuensi paparannya dengan nilai 5 yang cukup tinggi juga, dan jumlah terdampak juga 5, sangat banyak, dan keparahan dampak 5 atau katastrofik, kemudian efektivitas pengendaliannya itu sedang, pemerintah, terus resiko sisanya cukup tinggi, kemudian risk acceptance-nya tidak dapat diterima, dan kategori akhir atau summarize dari semua parameternya yaitu extreme risk. Jadi semua ini sangat berbanding lurus terhadap dampak dari blowout yang terjadi di lumpur lapindo. Berarti kesimpulannya itu dari kasus lumpur lapindo ini merupakan salah satu contoh nyata dari dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas industri migas. Resiko yang ditimbulkan ini memiliki probabilitas tinggi, frekuensi paparan yang berlangsung terus-menerus, lalu jumlah korban terdampak yang besar, serta tingkat keparahan yang sangat tinggi. Walaupun berbagai upaya pengendalian telah dilakukan, resiko sisa masih tetap ada sehingga diperlukan pengawasan dan mitigasi jangka panjang.
kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko dan setiap kegiatan industri migas. Jadi aku masih penasaran gitu, masih banyak ada yang pengen aku tanyain dari pembahasan ini. Berarti tadi kan dibahas ya di parameter hazard ada sumber bahaya. Nah di kasus Lapindo ini apa aja sih hazardnya? Banyak sih ya kalau yang sepengetahuan aku yang masih udah. Jadi pertama tuh mungkin di bahaya geologisnya, karena formasi batuan di bawah tanah Sidoarjo ini mengandung lapisan lumpur yang bertekanan tinggi yang disebut overpressure shell kalau di istilah biasanya. Nah ini biasanya harusnya sebagai orang yang mau melakukan pengeboran ini kita harus memperhitungkan dari tekanan tinggi itu dalam mendesain sumurnya. Yang kedua mungkin ada bahaya kimia di lumpur yang keluar dari sini mengandung gas-gas yang berbahaya seperti mungkin H2S atau biasanya seperti hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini beracun banget, dia juga gampang terbakar gitu. Mungkin yang ketiga ada tekanan yang tinggi yang tadi aku bahas juga. Jadi tekanan bawah tanah yang ada di lapangan Sidoarjo ini bisa tidak terkendali kalau casingnya itu tidak terpasang dengan baik, dapat mengakibatkan blowout yang tadi aku bahas juga. Terus juga yang keempat ada bahaya panasnya nih Mas Polisi dan Mas Indra. Jadi lumpur-lumpur yang keluar ini bisa dengan suhu yang sangat tinggi, suhu yang ekstrim bahkan ada di 60 sampai 100 derajat Celcius. Nah dengan suhu tinggi itu mungkin gampang banget kan kebakar. Terus juga ada H2S tadi. Itu terjadi setiap waktu itu. Oh itu terjadi, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara-saudara yang lain. Gimana tadi? Itu suhu kayak ada hidrogen sulfide, kemudian panas-panas yang terjadi yang tadi disebutkan sama Mas Will itu 60 derajat sampai 100 ya dan hazard yang lain itu tuh terjadi, maksudnya setelah terjadi lumpur Lapindo tuh selalu seperti itu atau cuma kayak pas lagi siang doang mungkin panasnya atau gimana? Pengetahuan saya, iya, jadi hazard yang udah di list atau dikasih tahu sama saudara ini, jadi itu nggak setiap waktu. Jadi suhu panas atau timbul gas di lumpur Lapindo itu sifatnya tuh fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Kapan naik, kapan turun itu dipengaruhi oleh aktivitas tekanan yang ada di dalam bumi, dari perubahan cuaca, terus dari permukaannya, jenis tanahnya. Terus poin kuncinya itu fluktuatif lah, tergantung tekanan yang di bawah tanah. Terus dari faktor cuaca juga, suhu lingkungan mempengaruhi intensitas panas yang dirasakan di permukaan bumi. Berarti hazardnya ini bisa dari berbagai segala arah gitu ya, dari segi teknik, kimia, alamnya gitu. Bahkan sampai sosial tuh juga Sosial ya. seperti mungkin kalau secara psikologis atau kemanusiaannya ya, kan banyak manusia yang terdampak juga, rumahnya jadi mau nggak mau kan tergusur kan karena blowoutnya, ya betul. Jadi banyak yang direkomendasikan tempat tinggalnya, fasilitas umum. Kira-kira seberapa besar sih luas semburan itu? Kalau sejauh ini tuh sekitar kayak 5.000 kubik feet per 5.000 kubik meter per hari. Nah, dan itu tuh terus meningkatkan sampai sekarang seperti yang tadi disampaikan sama saudara Willy ya, kalau misal lumpur Lapindo ini sampai sekarang tuh penanganan dari pemerintahnya tuh sedang ya. Jadi kayak ya cuma direalisasikan, tapi yang dari titik utamanya itu belum sepenuhnya ditutup. Jadi sepertinya semakin kesini tuh luas yang terdampak itu sampai sekitar 180.000 meter lah, sampai menyentuh per harinya. Terus warga-warga yang dampak lumpur Lapindonya tuh ada ganti rugi nggak? Atau mungkin sangon gitu? Soalnya kan mereka kan nggak tahu apa-apa gitu, bahasa kasarnya mereka cuma hidup di situ, terus tiba-tiba gara-gara ada lumpur Lapindo ini mereka mau nggak mau harus direlokasi.
pastinya ya warga-warga di sekitar itu dapat kompensasi seperti ganti rugi tanah, ganti rugi rumah dan bangunan, ganti rugi lahan usaha atau aset bisnis, sampai relokasi bagi sebagian warga yang dampak. Jadi warga-warga itu semua tuh yang terdampak tuh tetap dapat kompensasi dari pemerintah. Iya, itu pembayarannya itu diganti ruginya berlangsung lama hingga saat ini. Ya, hingga saat ini tuh masih ada warga yang belum menerima lunasan penuh. Jadi notes buat pemerintah apa gimana? Tapi kan tadi kan udah dijelasin ya penyebab-penyebabnya di hazard source-nya segala macam kan. Tapi setauku masih banyak perdebatan soal penyebabnya lah, dari segi politik, dari segi alam, dari segi macam itu. Menurut kalian gimana? Berarti maksudnya ini selain daripada secara teknisnya ya, mungkin ini kalau sedikit yang saya tahu, jadi kan sepertinya kan industri migas kan lumayan kompleks ya, dimana kan kita juga tahu kalau misal ada yang namanya oil company, service company. Nah mungkin yang pemenang tender-tender tersebut mungkin mereka entah dia kurang berpengalaman atau gimana, jadi maksudnya ini kan berarti lumayan fatal ya yang terjadi. Nah berarti itu kan berarti ada mungkin harga yang di markup atau misal izin yang ternyata nggak sesuai, itu kan bisa saja terjadi. Terus baik, jadi aku baru tahu ternyata di Sidoarjo sebelum hari kejadian lumpur lapindo blow up itu Sidoarjo ada mengalami faktor geologinya. Jadi karena Sidoarjo itu di jalur gunung mas atau mas vulkanik yang aktif, jadi saat gempa yang terjadi 2 hari sebelum lapindo itu mungkin memicu retakan dalam bumi, sehingga tekanan bawah tanah yang sudah tinggi itu lepas ke permukaan. Jadi mungkin gara-gara itu juga ya, gara-gara teknis masnya doang. Jadi bukan karena kesalahan orang doang ya, berarti bisa jadi ada karena faktor bencana alamnya juga sih. Geologis ya berarti jadi vulkano yang berapa tadi namanya? Geologi alamnya, Geologi ilmiah. vulkanik. Vulkano. Tapi aku penasaran deh, sebenarnya bagusnya dari pemerintah ini gimana ya cara menanganinya, kan seperti yang tadi kita udah bahas kalau misal dari masalah lumpur lapindo ini kan dia kan terus menerus segala macam dan sampai sekarang tuh belum terselesaikan secara sempurna. Nah, aku pengen tanya kalau menurut POV dari kalian masing-masing ini itu gimana sih caranya seharusnya yang pemerintah lakukan terhadap isu lingkungan lumpur lapindo ini? Menurutku sih cukup kompleks ya, karena aku sependapat juga kalau lumpur lapindo ini bahkan masih bisa terus keluar sampai 100 tahun ke depan. Jadi menurut aku ini bukan masalah yang kecil di pemerintah. Bahkan pemerintah pun sampai sekarang walaupun kelihatannya udah bergerak tapi belum ada hasil kan. Bahkan sampai dijadiin tempat wisata karena sudah tidak ada kayak kurang solusi dari tempat itu untuk dibenerin. Ya, jadi tempat wisata ya? Iya. Jadi bisa ambil cuan tuh Bisa dong. Dari panitia masyarakatnya. Oh iya, dari warga lokal. Warga lokal. Tapi maksudnya solusi pemerintah tuh harusnya gimana sih yang harus dilakukan? Mungkin pemerintah pertama bisa ini ya, biar tidak terulang lagi, harusnya mungkin menyelesaikan berkala untuk lapindo biar tidak dibuang-buang lagi. Terus kan tadi ada yang seperti saudari Nawang bilang yang direlokasi rumahnya kan ada yang belum dibayar kompensasinya. Jadi di lumpurnya itu kan setahu gue mengandung silika tinggi, jadi itu bisa dimanfaatin buat bahan industri. Jadi menurutku Dari lumpur lapindonya? ya, lumpur lapindonya itu bikin bahan bangunan, terus uangnya itu buat bayar kompensasi warganya.
Tapi mungkin untuk aku mau nanya nih mas, kalau buat teknisnya nih, teknis ini apa sih penyebabnya gitu, dan apa yang mungkin yang bisa ditanggulangi oleh pemerintah buat menjadi langkah preventif biar kejadian lampu rapino ini nggak kejadian lagi. Jadi banyak mungkin orang-orang awam kan yang nggak paham gitu apa bisa terjadi ya kayak gitu kan. Jadi kalau mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan juga buat kedepannya harus lebih diperhatikan lagi biar nggak terjadi kesalahan yang sama nih, kira-kira apa ya? Kalau dari saya pribadi ya Mas Willy ya, kan sebenarnya bagusnya pemerintah mungkin lebih diregulasinya itu lebih diperketat lagi. Seperti yang kita tahu kalau misal di Indonesia itu kan yang pemegang utama dari regulasi industri itu kan dari SKK Migas kan. Mungkin SKK Migas bisa ngecek lebih dalam lagi, kemudian diperhatikan lagi untuk misal ketika ada pengeboran sumur baru, ketika ada field baru yang ingin diolah, mau dieksplorasi segala macam. Jadi sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti lumpur lapindo ini tidak terulang kembali. Seperti yang tadi Mas Willy juga sampaikan, kalau misal lumpur lapindo ini kan ketika terjadi drilling itu kan terjadi blowout ya. Nah itu mungkin kan nggak cuma secara biologis dan secara teknis, tapi kan ada juga masalah-masalah yang lain kan. Berarti itu mungkin dari regulasi yang bisa diperketat lagi dari SKK juga. Apa preventif yang bisa dilakukan pemerintah untuk agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini? Memang bahaya banget sih mas kalau terjadi lagi di tempat yang lain, terutama lingkungannya juga ya. Rapino itu bisa ada korban meninggal kan mas, dan beribu-ribu orang yang terdampak juga. Berarti ini kasusnya mirip sama yang di kasus di Deepwater Horizon. Tapi yang di Deepwater Horizon itu setahu saya itu ada sekitar 11 orang. Ini cuma dia jadi, tapi kan banyak warga yang terpisah juga kasihan ya. Itu penyebabnya sama tuh mas? Setahu saya ya dari dua ya. Karena blowout juga blowout dan prosedur dari cementingnya. Oh kalau ini prosedur cementingnya ya. Terus kalau Mas Willy bisa lihat di filmnya itu kan di Deepwater Horizon, di mana itu kan ada company-nya tuh setahu saya ada BP kan. Nah di mana BP ini dia udah dikejar target lah segala macam. Jadi dia tuh mau selalu mengecek supaya drillingnya ini supaya cepat kelar gitu. Jadi dia coba-coba, terus ternyata pas dilihat tekanannya tinggi, karena itu salah pembacaan. Nah ternyata emang informasinya kan tekanannya cukup tinggi, sehingga terjadi blowout. Tapi kurang tahu kalau yang ini belum berlaku. Soalnya kasus yang di Deepwater Horizon itu kan yang internasional kan, sampai dibikin film. Sampai merusak laut banget simulasi itu. Iya. Mungkin ada 3 poin utama kali ya mas yang bisa saya ambil dari pembahasan kita kali ini ya mas. Boleh. Mungkin dari nilai keselamatan pertama di pengeluaran atau eksplorasi migas ini kita harus pertama jangan mengabaikan teknologi mas. Kenapa? Jangan mengabaikan teknologi karena risiko bawah tanah itu nyata banget mas, karena ada terjadi juga kan. Jadi kita harus memperhitungkan sejak tahap perencanaan, bukan setelah pengeboran dimulai. Jadi perencanaan yang matang ini sangat-sangat diperlukan mas. Yang kedua, prosedur keselamatan ini bukan formalitas belaka mas. Kalau pemasangan casing yang dilewati karena alasan waktu juga, alasan biaya juga, terbukti pada ujung yang kerugiannya malah jauh lebih besar kalau kita prosedur keselamatan ini bukan yang jadi utama di sini mas. Dan poin yang ketiga ini mungkin di acceptance kriterianya harus dipegang teguh. Jadi kita harus memegang teguh dari peraturan-peraturan yang berlaku juga, sehingga tidak menyebabkan masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti di lumpur lapindo ini mas. Jadi itu sih mas yang bisa saya ambil. Bisa yang cukup dalam ya mas di kesimpulannya. Dan saya ilmu hari ini. Betul. Setuju sih mas, setuju. Gimana Mas Faris, apakah ada pertanyaan lagi atau apa sih dibutuhkan? Oke, mungkin itu saja podcast dari kami. Jadi dari kami ini setelah membahas tentang lumpur lapindo banyak lagi insight baru dari podcast ini.
Mungkin setelah ini ada beberapa video tentang Ultrapindo, kita masuk lagi dalam video ini. See you next podcast. Wih, mantap, Re. Ren, dari sini, Ren. Ring, Dari sini, Ren. kena semua sama gue ini, gede nih. Dari sini nih, biar jelas. Wush, wah. Wih, wih.